bersyukur sebab Engkau alasan ku hidup. Thank you Lord. Nyanyikan pujian ini bersama. Di hariku setiap nafasku semua tentang Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Halo Bu Sinta, Pak John kok hilang ya? Signal mungkin ya Bapak Ibu. Ya, suaranya enggak keluar ya Bu ADC? Iya, selamat malam Bu Nini. Ya malam Bu ADC. Iya, ini kok tiba-tiba hilang. Bu Tadi Gyokim, sudah. Bu Lincel, Ya. Cik Fong, malam. Belum semuanya. Ya, Bu? Selamat malam Bu Nini. Halo semuanya. Malam Dewi. semua. Nah ini mungkin Pak John masuk lagi atau? Ini. Bu Sinta. Ya Bu. Ini Pak John hilang ya Bu Sinta. Signal mungkin ya. Sinyal. Iya. Ini Bu Sinta bisa Bu ya? Bu Sinta bisa. berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhi, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, Mari berseru dan berdoa. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Engkau Tuhan, mendekat dengan setiap kami. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Kami membawa hati kami kepadamu dengan senang
Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadirat kudusmu, penuhi setiap kami baik-Mu Tuhan. Yang ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kebenaran. Hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadirat-Mu. Solusi atasi uban tanpa perlu ribet. Cukup pakai ini. Ya buat makasih. Nanti nampak. Oke. Ini ada iklan ya, teman-teman. Iklannya muncul ini. Nanti tempat kudus-Mu. Hadirat kudus-Mu Tuhan. Hadirat jiwa kami tersungkur menyembah-Mu, kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan.
bagiku, Tuhan. Dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan-Nya di malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Dipersilakan, Pak Frans. Terima kasih Pak John. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Ya, shalom. Oke, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang bertakhta dalam kerajaan surga. Sepanjang hari ini Tuhan Bapa telah memelihara kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan Yesus. Bahkan dalam perjalanan kami Tuhan Yesus, Bapa telah menyelamatkan kami semua. Di dalam kuasa-Mu ya Bapa, di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami sekelompok kecil anak-anak-Mu yang akan mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Kami baru saja memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan bersama nyanyian-nyanyian yang dipersembahkan ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Urapi kami semua di sini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu ya Bapa. Kami yang berada dalam ruangan kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Di dalam som ini ya Tuhan. Bapa berkati kami, urapi kami Tuhan. Berikanlah hikmat dan kebijakan bagi kami semua saat ini Tuhan Yesus. Teristimewa PS John Sarbunan yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Urapi dia Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dengan kuasa-Mu Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu selalu menyertai dia. Dan melindungi dia sepanjang Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, malam hari ini Tuhan Yesus kami berdoa juga para teman-teman kami yang belum sempat hadir. Bapa ingatkan mereka dan berkati mereka juga Tuhan Yesus apabila mereka tidak berada bersama kami ya Bapa. Di dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa jangan biarkan hikmat-Mu diambil oleh iblis yang selalu mendengarkan kami berdoa Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Bapa Surgawi, kemuliaan-Mu ada pada kami pada malam hari ini yang mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami ya Bapa. Tapi kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari bagi orang-orang yang memerlukannya ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Karena kami umat-Mu sudah siap untuk mendengarnya ya Tuhan Yesus. Penuhi hati kami, penuhi ruangan kami, tiap-tiap ruangan kami ya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Jauhkan segala roh-roh jahat, roh-roh kiriman ya Tuhan, yang mengganggu kami ya Bapa. Jangan biarkan mereka mengambil kesempatan.
Mic ketutup Pak Frans. Ya, silakan. Ya, sudah selesai Pak Frans? Damai. Oke, baik Bapak Ibu Tadi ada sekalian. handphone. Oke, shalom semuanya Bapak Ibu semuanya. Oh, Apa kabar semuanya? Kabar baik ya? have a nice day. Oke, luar biasa ya. Selamat datang buat semua yang sudah bergabung dan mari buka hati bagi firman Tuhan akan disampaikannya pada malam ini dan Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya di malam hari ini. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan sama saya di malam hari ini. Oke. Ya, saudara sekalian, oleh anugerah Tuhan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-410 dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam wibawa orang percaya ya. Oke. Mari kita akan lihat dulu nats Alkitab kita untuk memahami rahasia ini. Kemuliaan Allah dalam wibawa orang percaya. Kita lihat 1 Korintus 11 ayat yang ke-7. Ya, semuanya selamat malam. Ya, Nats selamat malam. bacaan Shalom. Alkitab hari ini diambil 1 Korintus 11 ayat yang ke-7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Amin. Nah, perempuan yang benar itu menyinarkan kemuliaan laki-laki ya. Kalau perempuan nggak benar, nggak bisa menyinarkan kemuliaan laki-laki. Oke, saudara-saudara, ini kemarin kita sudah bahas di ayat-ayat sebelumnya bahwa susunan dari sebuah hierarki ya di dalam keberadaan manusia. Jadi kita lihat bahwa Yesus itu adalah kemuliaan Allah. Jadi Yesus itu memancarkan kemuliaan Allah, sementara laki-laki memancarkan kemuliaan Kristus ya, dan perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Jadi urutannya demikian ya. Jadi kepala di atas perempuan adalah laki-laki, kepala di atas laki-laki adalah Kristus, dan kepala di atas Kristus adalah Allah ya. Jadi itu tuntunannya seperti itu, saudaraku. Dan kalau hal ini bisa dipahami dengan baik, maka itulah suatu rahasia kebahagiaan. Tapi kalau itu dilanggar, itu tidak ditaati, maka itu akan menyebabkan sesuatu chaos. Kekacauan akan muncul di situ, saudaraku. Oke, kita akan belajar tentang hal ini, saudaraku ya. Kemuliaan Allah dalam wibawa orang percaya. Amin ya. Dan ini dapat kita lihat dulu, bagian penting ini, kemuliaan Allah dinyatakan dalam wibawa orang percaya, perempuan yang menyinarkan kemuliaan laki-laki. Amin ya. Oke, dan dapat kita pelajari di dalam 1 Korintus 11 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini kita akan dapat menemukan 3 rahasia ya, yang menjadi 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Orang percaya mengerti apa, saudaraku ya? Ini dia, mengerti kemuliaan Allah dalam wibawa orang percaya ya. Orang percaya itu punya wibawa. Tapi kalau wibawa itu dilanggar, nah itu akhirnya tidak lagi berwibawa, saudaraku. Mari kita lihat ya, siapakah dia? Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam wibawa orang percaya. Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia memakai tanda wibawa karena laki-laki. Karena apa? Laki-laki ini tentang perempuan ya. Dia memakai tanda wibawa karena laki-laki itu adalah keharusan baginya. Keharusan bagi seorang perempuan. Kita lihat ya. 1 Korintus 11 ayat 10. Ya, 1 Korintus 11 ayat 10. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Amin. Nah, kemarin kita sudah pelajari bahwa itu perempuan yang memakai tudung
Bapak Ibu sekalian ya, itu dia adalah memakai wibawa ya saudaraku. Jadi kalau laki-laki pakai tudung itu saudaraku, dia benar-benar menghina kepalanya. Nah, kepala laki-laki itu kan adalah Kristus. Kepala perempuan itu adalah laki-laki ya. Kepala dari Kristus itu adalah Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian dikatakan dalam ayat ini sebab itu perempuan harus ya, harus ini hukumnya wajib, harus memakai tanda wibawa di kepalanya. Karena siapa? Karena para malaikat. Jadi ini dia saudaraku ya. Jadi yang perlu kita pahami malam hari ini adalah saudara kasih dalam Tuhan memakai tanda wibawa itu karena laki-laki itu adalah keharusan baginya. Dikatakan dalam ayat ini sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena malaikat ya, malaikat. Malaikat ini saya bertanya adalah siapa? Malaikat ini adalah pelayan ya. Malaikat ini juga adalah utusan daripada Tuhan yang datang menyampaikan pesan-pesan Tuhan ya, saudaraku. Jadi malaikat ini mereka melayani Tuhan dan mereka juga melayani kita manusia. Jadi di dalam kehidupan kita orang percaya, saudara, tanpa kita sadari memang tidak terlihat oleh kasat mata kita sebagai manusia, di kiri kanan kita itu ada malaikat ya. Ada satu pujian yang berkata, apakah saudara pernah dengar lagu ini? Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Itu dia ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, saudaraku. Mari kita lihat wibawa orang percaya, kemuliaan Allah dalam wibawa orang percaya. Namun kita tanya dulu ya, kita tanya dulu sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam wibawa orang percaya? Sudah pasti ada ya. Haleluya. Oke. Nah, mari kita lihat rahasia yang kedua setelah dia memakai tanda wibawa, apalagi? Ini dia. Yang kedua, dia mengakui. Mengakui apa, saudaraku? Dia mengakui akan kehendak Tuhan bagi dia tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Ya. Itu benar, tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Saudara, mari kita lihat 1 Korintus 11 ayat 11. Ya. 1 Korintus 11 ayat 11. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Amin. Nah, itu ya. Dan namun demikian dalam Tuhan. Dalam siapa? Dalam Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Tuhan? Tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Ya, begitu. Oke, itu rahasia yang kedua, saudaraku. Jadi ini kita mengerti bahwa kita ada ini karena ada ayah dan ibu kita, betul ya? Sehingga dikatakan dalam ayat ini tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan sebaliknya tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Saling melengkapi. Oke, kita lihat yang kedua, yang ketiga sekarang ya. Nah, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam wibawa orang percaya? Yang ketiga, dia adalah orang yang mengerti. Mengertinya bagaimana? Dia mengerti dengan benar. Mengerti dengan benar bahwa kehendak Tuhan perempuan itu berasal dari laki-laki, ya. Perempuan berasal dari laki-laki. Kalau gitu kita tanya, laki-laki berasal dari mana? Laki-laki berasal dari Allah dan Allah membuat laki-laki Adam itu ambil sebuah medium yaitu lewat tanah ya, tanah liat dan dia membentuk satu sosok dan kemudian belum bernafas dan Tuhan Allah sendiri yang menghembuskan nafasnya ke dalam laki-laki manusia pertama Adam itu sehingga Adam boleh mendapatkan kehidupan ya. Itu dia. Mari kita lihat ayat ini 1 Korintus 11 ayat yang ke-12. Ya. 1 Korintus 11 ayat 12, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Amin. Ya, ini luar biasa jelas firman Tuhan ini mengajarkan kita sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki. Kenapa berasal dari laki-laki? Karena waktu laki-laki Adam itu diciptakan dari gumpalan tanah liat ya, Tuhan ambil media tanah liat dan membentuk satu sosok yaitu Adam tapi belum bernafas dan Tuhan hembuskan nafasnya ya. Dan Adam hidup seorang diri. Dan Tuhan bilang tidak baik kalau seorang itu hidup seorang diri. Maka Tuhan suruh Adam tidur. Ketika Adam tidurlah Tuhan ambil salah satu rusuk dari Adam itu dan dia membentuk Hawa ya perempuan itu. Dan Adam ketika bangun
Dia lihat perempuan itu, dia berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ya, jadi kalau saudara tanya perempuan berasal dari mana? Berasal dari laki-laki. Ya, dan kalau gitu laki-laki dari mana? Laki-laki itu dari Allah. Allah ambil gumpalan tanah liat. Ya, jadi yang melahirkan itu kan perempuan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, perempuan tugasnya melahirkan, tapi yang memperanakan itu kan bukan perempuan, yang memperanakan itu adalah laki-laki. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi perempuan melahirkan, laki-laki memperanakan. Contoh di Alkitab, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan 12 anak yang menjadi suku bangsa Israel itu, ya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Dari 3 rahasia ini tentang wibawa orang percaya, kemuliaan Allah dalam wibawa orang percaya, sekarang kita lihat apakah hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mengerti. Mengertinya bagaimana? Dia mengerti karena laki-laki, saudara-saudaraku, membuat wibawanya. Wibawa siapa ini? Wibawa seorang perempuan. Mari kita lihat ya, dari 1 Korintus 11 ayat 10. Ya. 1 Korintus 11 ayat 10, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Amin. Oleh karena para malaikat berarti bukan tunggal ya, ini jamak, banyak saudaraku. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian ya, ibu-ibu ini kalau dalam pergumulan ya, engkau berdoa itu malaikat-malaikat itu ada ya saudaraku di atas kepalamu, dan engkau berdoa itu Tuhan mendengar doamu. Asal engkau berdoa, yang pertama dengan catatan, berdoa dengan sepenuh hati. Ya, artinya dengan sungguh-sungguh suatu. Dan yang kedua, engkau berdoa dengan iman. Ya. Dan yang ketiga, engkau berdoa dalam kesetiaan. Baru engkau lihat doamu itu dijawab Tuhan. Berapa banyak saudara kaum perempuan, ibu-ibu yang mau doanya didengar oleh Tuhan malam ini, lambaikan tangan. Yang mau doanya didengar oleh Tuhan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian ya, kaum perempuan, ibu-ibu yang sungguh-sungguh cinta Tuhan itu ya, itu ada para malaikat yang akan selalu menjaga saudara dan saya ya, yang perempuan itu. Jadi ketika engkau dalam kesedihan, kesukaran, kesulitan, menjadi wanita perempuan yang saleh, engkau berdoa itu Tuhan mendengar doamu. Ya. Tuhan mendengar doamu, saudaraku. Asal engkau berdoa dengan 3 hal tadi yang saya sampaikan. 1, dengan kesungguhan. Kita berkata dalam Yakobus pasal 5, kalau saudara baca di dalam ayat 15, 16, 17, Elia manusia biasa, namun ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Itu saudaraku, kalau engkau sungguh-sungguh berdoa, kau serius dengan Tuhan, Tuhan lebih serius lagi dengan saudara. Yang kedua, engkau berdoa dengan iman. Karena tanpa iman engkau tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Dan yang ketiga, engkau berdoa di dalam apa, saudaraku? Dalam kesetiaan. Tetap setia. Hari ini belum dapat jawaban, terus berdoa sampai benar-benar Tuhan mengabulkan doamu. Ya, ada banyak orang saya lihat ketika dia berdoa, Tuhan belum jawab, sudah bosan. Tuhan belum jawab, sudah jenuh. Tuhan belum jawab, doanya mulai malas. Tuhan belum jawab, doanya mulai selaku loyo. Jangan Bapak Ibu. Justru itu Tuhan sedang melatih akan rohani saudara, ya, menjadi orang Kristen, wanita Allah yang benar-benar punya satu perjuangan di sini. So ingat wanita yang di dalam Injil Yohanes pasal 15, ketika dia berdoa dalam pergumulan anaknya sakit dan menderita, saudaraku. Dia hanya datang pada Yesus. Tapi waktu dia datang, saudara, Yesus sepertinya nggak gubris, ya, malah dimarah-marahin oleh tim pelayanan Yesus, ya. Murid-murid Yesus memarahi wanita ini. Dia bisa marah, bisa kecewa, bisa tersinggung, saudaraku, ya. Nggak sampai di situ, saudaraku. Ketika dia berseru lagi, Yesus diam, saudaraku. Wow, itu saudara bisa menambah kecewa, saudaraku. Dia berdoa lagi, berseru minta Tuhan, tapi Tuhan jawab kok nggak pas, gitu ya, nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Lalu dia berseru lagi, dia tidak menyerah, dia berseru lagi, Tuhan jawab, tapi jawabannya nggak enak, saudaraku. Ya, Tuhan bilang, aku datang bukan kepada kamu, tapi aku datang kepada orang Israel. Wow, tapi dia nggak menyerah, saudaraku.
Sampai akhirnya Tuhan bilang apa? Tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan kemudian melemparkan kepada anjing. Mendengar anjing ini memang kata-katanya tidak enak ya. Itu kata-katanya kasar sekali. Tapi wanita ini dia jawab dengan diplomatis karena dia benar-benar Tuhan uji kesetiaan dia. Apakah kamu mau tetap setia apa enggak? Dia bilang, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, itu membuat Yesus kaget dan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Dan jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang dikehendaki? Anaknya sembuh. Ini bukan sakit biasa, bukan pusing, itu ada obatnya. Ya, muntah-muntah ada obatnya. Perut sakit ada obatnya, saudaraku. Ini sakitnya diganggu roh jahat, saudaraku. Gak ada obat yang bisa menyembuhkan orang yang sakit diganggu roh jahat. Hanya kuasa Tuhan. Dan kuasa itu bisa datang ketika orang itu berdoa dengan kesungguhan hati, berdoa dengan iman, lalu berdoa dengan ketekunan, dengan kesetiaan, baru doanya didengar Tuhan. Berapa banyak saudara mau hari ini doamu didengar oleh Tuhan? Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sadar. Sadarnya bagaimana? Bahwa tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Ya, mari kita lihat 1 Korintus 11 ayat 11. Ya, 1 Korintus 11 ayat 11. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Ya, dia sadar bahwa tidak ada laki-laki tanpa perempuan dan sebaliknya ya. Dibolak-balik seperti itu. Jadi saling membutuhkan, saudaraku. Oke, mari kita lihat saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu. Dia tahunya bagaimana? Dia tahu bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Amin ya, saudara. Mari kita lihat 1 Korintus 11 ayat 12. Ya, 1 Korintus 11 ayat 12. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Amin. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Kalau berasal dari Allah artinya apa? Pada endingnya, pada akhirnya, segala yang berasal dari Allah akan juga kembali kepada Allah. Ya, termasuk apa, saudara? Nafas hidup ini, saudaraku. Ya, nafas ini yang punya Tuhan. Dan kalau waktunya Tuhan ambil nafas, sudah selesai. Ya, itu yang saya pelajari tentang kematian, saudaraku. Arti dari kematian itu adalah, saudaraku ya, menghilangnya kekuatan di dalam diri seseorang. Nah, kekuatan itu apa? Kekuatan itu adalah nafas, saudaraku. Yang bernafas itulah orang yang hidup. Tapi kalau nafasnya sudah hilang, artinya nafasnya sudah kembali kepada yang memberi nafas itu, maka orang itu sudah tidak ada lagi. Ya, bisa paham ya? Sama seperti kemarin, Bapak Ibu sekalian ya, minggu kemarin kita baru saja mendengar kabar duka ya, terlepas dari kabar teman-teman yang berulang tahun ya, kita mengalami kabar suka duka, saudaraku. Jadi Ibu Kopu kehilangan suaminya karena musibah kecelakaan, lalu Ibu Joyce kehilangan pamannya, meninggal, kemudian Bapak Franz Angki kehilangan adik iparnya. Ya itulah memang, saudaraku. Namanya manusia, suatu hari dia akan pulang, ya, saudaraku. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada ini, saudaraku, belum terlambat. Apa yang belum engkau lakukan, lakukan itu dengan segenap hati, ya. Kalau engkau jadi orang yang malas-malas untuk berdoa, nah mulai tekun dengan doa. Jadi orang yang malas-malas baca Alkitab, nah mulai tekun lagi baca Alkitab, ya. Jadi orang-orang yang malas untuk beribadah, mulai tekun lagi beribadah. Supaya apa? Kalau datang waktunya, tidak ada satupun yang bisa mengelak, ya, baik dia kaya, dia miskin, dia tua, dia muda, dia sehat, dia sakit, yang namanya kalau kematian sudah datang, udah, tidak ada yang bisa menolaknya. Bapak Ibu sekalian, ini yang memang perlu kita renungkan ya. Dan selama Tuhan masih beri kita kesempatan, kita hidup ini, benar-benar kita hidup untuk Tuhan ya. Dan kematian itu adalah satu keuntungan. Puji Tuhan. Jadi perkara orang mati itu kapan? Itu semua rahasia ya, tidak ada yang tahu. Tapi yang penting belajar tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup ya. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian di malam hari ini. Oke, kita akan berdoa dulu dan Cifung akan berdoa buat kita semua di malam ini.
Mic bisa dibuka, Cifung. Nah, Cifung apakah ada di sana? Oh, rupanya Cifung mungkin ini ya, hilang. Baiklah. Oke, haleluya. Praise the Lord. Ya, kita akan berdoa. Ya, Ibu Ong Giokim berdoa buat kita sekalian dulu, Bu Ong. Haleluya. Oh, Cifung sudah ada rupanya. Ya, Cifung. Halo, apa Cifung ada di sana? Mic bisa dibuka, Cifung? Oh ya, Pak Darjon. Oke, silakan. Ya, Ya. iya. Ini mohon maaf, ini barusan mati Pak Pendeta. HP-nya. Ya, Ini silakan lagi. Cifung berdoa Oh ya, untuk firman Tuhan sudah kita dengar ya. Bapak kami mengucap syukur, kami kembali menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersatu hati dengan saudara kami yang di Gereja CLCC malam ini Bapak. Kami percaya Pak Darjon yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati Pak Darjon, urapi dia kembali Tuhan dari terus tambah kami mengerti. Engkau bukakan melalui Pak Darjon bahwa kami adalah sebagai tubuh Kristus, Tuhan kepala, dan di bawahnya laki-laki bagi suami kami, dan kami ada di bawah laki-laki. Terima kasih Bapak, Engkau bukakan lebih dalam, dan lebih dalam, supaya kami mengerti Tuhan hari ini. Kami selalu harus taat kepada firman Tuhan, di mana disampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau sangat baik, lalu baik. Hari ini Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh, lalu berdoa mengalami Engkau, bertambah beriman kepadamu dan setia kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, menjamah kami satu persatu, Engkau lawat kami satu persatu Tuhan, sehingga firman-Mu tidak akan kembali, tapi firman menjadi rema dalam hati kami, sehingga kami bisa melakukannya, tidak menjadi pendengar, tetapi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kesetiaan Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, atas belas kasih Bapa, di mana firman dibukakan, di situ terjadi mujizat. Kami tahu Tuhan ini yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami, menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Kami percaya hari ini Tuhan, kami sudah dibersihkan, dikuatkan, disucikan oleh kuasa firman-Mu. Dan firman itu Tuhan, yang menjamah kami, memuaskan jiwa kami, dan menyegarkan jiwa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau lindungi Pak Darjon sekeluarga, di mana Tuhan besok kami akan berangkat ke tempat di Mojokerto, daerah Mojokerto Tuhan, di mana kami mengadakan itu Tuhan retreat. Tuhan urapi Pak Darjon kembali, berikan kesegaran, berikan pewahyuan, berikan urapan-urapan dari surga, karena Engkau saja yang layak kami sembah, Engkau saja yang layak kami muliakan. Roh Kudus bekerjalah sepenuhnya, di mana Tuhan Pak Darjon yang sudah seringkali memberikan kami Tuhan firman yang hidup ini, dan kami tahu firman ini menjamak kami semua, sehingga kami bersatu di dalam Gereja CLCC, di mana besok Tuhan akan berangkat akibat Tuhan di sana kami terjadi mujizat, yang mana kami dipenuhi dengan api Roh Kudus-Mu, dan setelah itu kami bangkit. Engkau kepala kami Tuhan, kami tubuh Tuhan, dan jemaat adalah tubuh-Mu semua. Kami percaya Tuhan, kami puji mata-Mu, kami berharga di mata-Mu. Sebab itu Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepada nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, yang diri Oke, Bu Aceh bisa langsung, masalah mungkin signal putus-putus ya. Ya.
Ya, amin ya Bapak Ibu. Amin ya. Tuhan berkati Cifu. Ya, terima kasih Pak John untuk firman-Nya. Ya. Bapak Ibu, mari kita kembali bersatu hati. Kita akan menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Nini Herawati. Apakah bisa untuk menaikkan doa profetik malam hari ini? Halo, Bu Nini. Oke, Bapak Ibu, mari kita kembali satu hati. Kita akan menaikkan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Dan kita akan merespon dengan berkata, I receive ya Bapak Ibu. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia I menjadi bangsa receive. takut akan Tuhan. I receive. I receive. I Pemerintah Indonesia adalah receive. orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, I receive. serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan I receive. semakin baik dan stabil. I I receive. receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I I receive. receive. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Amin, Bapak Ibu ya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Lydia. Silakan Bu Eka. Ya, shalom. Selamat Shalom. malam. Shalom. Malam. Ya, selamat malam semua. Makasih Bu ADC untuk pengumuman atau info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 03 3126841 atau via rekening OVO Gereja CSCC 081 330692929 atas nama Marius Yohanes. Ini sudah besok ya. Kita retreat ya, jadi nggak usah disebutkan lagi ya. Daerah Pacet, Mojokerto. Ini sudah besok ya. Mungkin ada orang yang lagi ya. Amin. Hari Sabtu 20 Juli pukul 10 bertempat di Ibu Linda Effendi, Palem Selatan 4,
MC 68 Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Hari Senin, tanggal 29 Juli, pukul 10, bertempat di Bapak Bruri dan Ibu Rosalin, Simpang Darmo Permai Utara, Gang 9, nomor 4. Darmo Villa Cavilium 644, depan Papaya Supermarket, Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Bu Sinta Nini Sulistiawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 1 siang ya, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10, masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Info penting, yang ulang tahun Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 18 Juli ya, saya sendiri tanggal 24 Juli, Saudara Alexander Bramtito, putranya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri, 29 hari ulang tahun pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rus dari Jerman. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Haleluya, amin. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat Amin. pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Lydia Eka. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Eka untuk pengumuman malam hari ini ya buat kita semua. Dan Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman, kita juga akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk kita semua mengucap syukur kepada Tuhan ya, untuk hadirat Tuhan, untuk berkat-berkat, terlebih berkat firman kebenaran bagi kita semua. Amin ya Bapak Ibu. Dan terima kasih sekali lagi Pak John untuk firman kebenarannya. Tuhan memberkati Pak John. Tetap kuat ya kita semua di dalam Tuhan. Karena tanpa kekuatan dari Tuhan, kita pasti akan lemah. Terima kasih Pak John untuk firman-Nya. Dan terima kasih bagi semua yang sudah bertugas, Bu Lydia Eka, Pak Frans Angki Kuara, terima kasih untuk doanya. Terima kasih kembali Ibu. Oke, Tuhan berkati Pak Frans Angki ya. Sama-sama Ibu. Amin. Terima kasih juga Ibu Rosalin yang sudah menyampaikan ayat-ayat firman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga Cifung, terima kasih untuk doanya ya. Amin. Firman buat kita semua malam Amin. hari. Dan semua yang sudah hadir dari rumah masing-masing tanpa terkecuali, Tuhan memberkati kita semua. God bless you all, dan saya kembalikan ke Pastor John Sarbunan untuk kita semua menerima berkat Tuhan. Silakan Pak John. Oke, jadi kita akan tutup ya Bapak Ibu dalam doa. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan langsung bisa hubungi Bu Sinta ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami akhiri kebaktian pada malam ini. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, semua yang hadir pria dan wanita malam ini sudah diberkati Tuhan. Amin. Sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan, sudah terima damai sejahtera, sudah terima pemulihan, sudah terima kebaikan Tuhan. Kasih anugerah-Mu mengalir buat semua yang hadir. Dan juga kami doakan untuk perjalanan besok, semua Tuhan sertai di lokasi sampai acara selesai.
Tuhan lawat semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan berkati semua yang hadir, Bapa, berkati Pak Sianto, Ibu Sian Liang, oh Tuhan Pak Hendro, oh Tuhan Ibu Nini Arawati, Ibu Lince, Ibu Puspita, Lian Dewa, Tuhan memberkati Pak Lubis, Ibu Marta, ya Tuhan Ibu Ong Giokim, kemudian juga Ibu Lydia Eka, juga Pak Frans Angkikwara, juga Ibu Rosalin, Ibu ADC, semua yang hadir Tuhan, Ibu Weli Hukubun, Cifung, semua yang hadir Tuhan bekerja, mencama, beri kekuatan kemenangan, Yohan Sili James, semua diberkati Tuhan malam ini. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian besok pagi, ya Tuhan, subuh dan juga selama retreat, dan Tuhan berkati kebaktian sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. God bless you. Sama-sama. Amin. Tuhan berkati Pak Hendro ya. semuanya. Ya, Bu Eli. Ya, Tuhan berkati Bu Siliang. Semuanya. Bu Eka, Ya, Pak Frans, Tuhan berkati ya. Ya. Ya, Bu Eli. Oke, Pak Frans. Pak Lubis, Tuhan berkati ya. Ya, Pak Sorry, sebentar. Bagaimana Bu Nini? Yang ikut retreat kan harus stay, Pak John. Kan ada Bapak ini dari persiapan berhenti malam ini. Terima kasih semuanya, Ya. teman-teman. Sudah dibukti Pak John malam ini meetingnya. Oh iya. Oke. Nanti kasih tahu teman-teman. Oke. Kenapa? Baik, Bapak Ibu sekalian, tetap besok. stay ya. Yang Ikut. ini tetap stay. Ya. Silakan. Yang ikut retreat Bisa harus ikut. stay. Tetap stay ya. Itu Oke. toh Pak Sianto udah disiapin Ya. bus loh sama Pak Oh, John. Iya. bersama Iya. ini Udah Badannya siapin masih bus kurang sama Pastor enak. John tuh loh. Ya. Pastor Badannya John, masih kurang Ya. enak. jangan lupa nanti ya. Jogging. Oh iya, oke. Baik, Ya. baik. Ya. Oke, baik. Berkati Pastor Ya. John. Ya, teman-teman, tetap stay ya. Oke. Tuhan memberkati Ya. semuanya. Ya. Besok retreat masalahnya pagi udah. Ya, betul. Ya, silakan. Lanjut Sampai ya. besok lagi. Ya. Ya, ini yang diawali dengan Bu Sinta. Ya, silakan. Ya. Bu Sinta. Bu Sinta. Ya, Bu Sinta. Bu ADC. Cinta atau Bu Cinta? Bu ADC, ya. Bu Sinta. Bukan Bu Cinta. Bu Sinta Bu bukan ADC Bu boleh. Sinta. Iya, katanya kok antok Bu Cinta. Bu Cinta. Ini loh Mbak Sianto. Kenapa? Kok Ya, antok besok Shalom. sama Om Hello. Joki. Nggak ikut Besok ya kok Mbak Sianto antok besok. sama Pak Daska berduaan ya Ika ya. Setuju kan? Ikut Pak Mbak Sianto nggak ikut besok. Ikut, iya. Ikut Ikut sama kalau nggak ikut didenda loh. kalau nggak ikut nanti Ikut ke rumahnya kita- didenda kita- katanya Pak Sianto. Enggak, kita ini Denda soalnya- bunuh darahnya. soalnya badannya masih kurang fit. Oh iya kan. Iya, Nanti bawa obat gosok sama obat-obatan. Iya, iya Ya kalau itu sudah doa nanti sehat lagi Pak kan di sana. biasanya begitu. waktunya kontrol. Oh, oke. Berita acaranya Bu Sinta sudah Masa di Sabtu kontrol Iya, Pak Sianto. ya anu. Itu Sambut kenapa? USG, Bapak, sambut USG. Bapak. Makanya Pak Oh, iya, Bu ADC. ya udah nggak usah dipaksa kalau Nggak badannya bisa masih nggak ditunda. enak. Iya, nggak bisa ditunda. Bu ADC Ya, silakan. Juga, mewakili Bu Sinta dulu juga ya. piaraannya Ya, Pak piaranya doakan belum ada baik yang hasilnya ganti. Pak Sianto. Oke, Kontrolnya nanti kalau besok. kalau ada Untuk acaranya Ada sudah dikirim ke lagi. grup ya Bu Sinta.
Iya. Ada lagi aku Iya, mesti Pak ikut Janto. lah. Ya, Iya. juga saya ingin tatap muka semua kenalan Iya. jumpa darat. Tahun Iya. depan ya Pak Sianto. Tahun depan ya. Mudah-mudahan. Pasti, Iya. jangan mudah-mudahan Pak. Pasti Iya. sehat, kuat, Iya. gitu loh Pak Janto. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Susunan acaranya sudah dibacakan ya Bu Deci atau Bu Sinta. Ya. Bu Sinta. Untuk acaranya besok pagi, susunan acaranya dan apa yang harus dibawa para kita semua yang ikut retreat ya Bu Deci. Ya. Iya. Ada apa jalan sehat, harus bawa sepatu kek. Iya. Bawa apa? Bawa apa Bu Nini? Sepatu olahraga, sepatu kek ya, kita jalan pagi. Oh bersama. ya, harus itu bawa itu. Ya, terus sama apa? Ini kaosnya akan dipakai pada waktu Bu Deci. Iya, Hari iya. kedua ya. Mau pulang Hari itu. kedua. Foto-foto itu. Iya Bu Nini ini Oh. Bu Sinta. Bu Sinta. Nah, terserah hari pertama juga boleh. Bu Deci? Kalau foto-fotonya dikirim sama aku ya. Oke. Ya, Pak Janto. Habis itu kita ke rumahnya Kim. Habis itu kita ke rumahnya ke Anto ya, sama-sama ya. Kita kunjungin ya. Oke? Ya, nggak janji kalau ada waktu. Nggak janji itu hutang. Kalau janji itu hutang. Kalau pas ada waktu. Kim. Bapak Ibu. Kim kita gurau Kim. Biar ke Antonya ketawa Kim. Kenapa? Kita gurau. Kita gurau ya Lydia ya. Kita gurau sama gitu Ko Anto. Oh ya, Cifung kura-kura dalam perahu. Bu Deci, kita langsung aja ya. Bu Deci sudah punya, itu toh kita sudah punya data-datanya toh, Bu Deci. Ya, untuk besok pagi. Persilakan Bu Sinta untuk acara besok. Bu Sinta, halo. Bu Sinta. Oh lagi makan Bu Sinta kayaknya tang-teng itu. Makan apa Bu Sinta? Bagi-bagi dong. Enak kali ya. Bu Sinta. Berarti sudah dikirim ke grup ya Bu Deci ya kayaknya ya. Sepertinya sudah. Belum. Bu Sinta mungkin belum kirim ya. Untuk rundown-nya, untuk acaranya. Mana Bu Sinta? Pak John, Bu Sinta di mana ya? Masak kali, masakan pas masakin Pak John. Ini saya sudah ada sih Bu Deci, kita baca aja ya. Atau dikirim ke grup aja. Nanti masing-masing ibu semua jadi kita ya sudah ada gambarannya, mungkin dibaca di grup masing-masing aja ya Bu Deci ya. Iya betul. Nah di sini ada tambahan tadi itu untuk apa jalan sehatnya, jangan lupa bawa sepatu untuk olahraga dan kaosnya yang oranye itu kita pakai jam di ibadah hari Minggu ya Pak Bu Sinta ya, Bu Deci. Iya, ibadah hari Minggu. Tapi bagi kita ibu-ibu, kita jangan pakai ibu-ibu. Ya, kalau bisa kita pakai scarf atau kita pakai blazer gitu. Jadi enggak kelihatan lebih rapi gitu ya. Kita pakai scarf atau apa lapisi dengan blazer gitu. Iya. Jadi untuk ibu-ibu kita siap apa itu tadi Bu? Blazer atau itu aja scarf aja ya semua ya. Atau scarf biar semua bisa kelihatan orange-nya gitu ya. Iya. Jadi kalau di foto. Jadi kita pakai waktu pukul 10 ya Bu Deci ya. Ya, itu ibadah kedua. Pakai sial. Pakai sial. Sial apa Bu Nini? Bebas sial. Bu, bebas. Terserah, bebas. Oh. Yang bisa ketutup lehernya, jadi kita lebih rapi kalau kita nanti di foto ya pada saat kita ibadah gitu ya Bu. Iya. Ya gitu aja. Jadi kan. Sebentar, maaf Bu. Bentar maaf. Ya, halo Bu Nini, sorry ya. Ya. Sorry sebentar aja. Mumpung ingat kan ini apa
saya punya toa ini nanti tugasnya siapa itu aja. Ya, nanti dibawakan aja Bu Eka. Gitu ya. Ya. Gitu aja Oh ya. iya, teman Bu Eka. Dititipkan. Berarti besok pasti 12 orang ya Bu ADC ya. 12 Ya. orang ya. Ya. Oke, Siapa-siapa? itu aja. Yang 12 orang itu ada Cifung ke rumah saya aja, Cifung. Ke rumah saya. Enggak, Cifung habis nganterin suaminya ke rumah saya aja, Cifung. Masa saya sendirian, Cifung? Oh, nanti enggak, soalnya Cifung udah bilang di rumah saya. Enggak ada temannya saya, Bu Eka. Enggak apa-apa lah, Bu. Buang sama siapa? Buang sama Pak Lukas kan? Iya, tapi kan Pak Lukas sendirian sama itu. Saya kan itu enggak ada temennya, mau ngobrol. Sampai di Pacet sendirian. Iya. Oh, berdua aja. Makan kan enggak enak. Oh, soalnya kan harusnya diisi lagi ya, diisi lagi harusnya. Ya bisa, enggak apa-apa, tapi ngobrolnya enggak ada yang ngobrol kan enggak seru. Atau gini, Bu Kim. Shalom Bu Kim. Bu Kim. Iya. Kalau nggak keberatan Pak Lukas suruh ke rumah saya. Iya, gimana? Nggak mau muter katanya. Oh, jadi bohong sampai Pak Lukas. Orang ke rumahnya Cifung aja nggak mau, ke rumahnya Bu Ati dia malahan. Mojo. Apa nggak mau? Muter katanya. Cifung di mana? Jauh Bu Cifung ya. Jauh memangnya. Kalau dari Sidoarjo kan deket toh ke Mojokerto itu. Oh iya, mundur jadinya nanti. Iya, deket. Iya. Maunya Cifung di rumah saya aja, kumpul di rumah saya. Iya, makan no. Cifung di rumahnya Bu Eka juga nganter, ya memang ke rumahnya Bu Eka nganterin yang suaminya. Iya. Udah itu naik itu ke rumah saya. Iya toh Cifung, gitu toh Cifung. Cifung. Pas gak gelem Kim. Gimana Cifung? Ini ae. Suami ini enggak mau pasti. Iya kok pas melayu Kim. Itu tengah dalam melok. Atau gini, salah satu yang di tempat Melayu kemana enggak? Mosok Melayu. Baru kenal soalnya, suami Cifung kan baru kenal. Masa terus Cifung sama suaminya harus sama-sama kayaknya ya. Lebih bagus sama-sama. Sama-sama. Ya, mobil sama Lukas, ya udah enggak apa-apa. Lah iya tak suruh sama-sama ke sini sama suaminya. Iya, Cifung nanti Grab aja ke rumahnya Bu Ong atau ke rumahnya Pak Lukas langsung. Nah, Bu Cifung di mana ya? Jauh ya? Ini Cifung rumahnya di Tintang. Uri Kentanakara. Mau ke Tintang ke Sidoarjo. Iya, jauh ya. Cifung sama Pak Daska diantar anaknya. Iya. Iya, tak kon ngantor anakku ae mari. Rumah anu. Yo. Kontok. Kim. Kontok. Kok antok Iya. melu kok tak tekek nang gunung Makasih. Daska wong loro kok bis. Njaluk kontok. Ini Pak John nggak maaf, masuk ya Bu Adici? Pak John kok hilang. Wong sediluk tok ae lho. Iya, minta maaf Ibu. Bener-bener. Besok pagi USG. Oh, besok pagi. Kontrol Pak Ato nggak bisa Pak John sama Bu dipaksa. Sinta kok nggak ada ya? Atau Ya Cifung suruh nganter anaknya Cifung apa gitu. Bu Ambil Adici suami. mic-nya belum dibuka. Jadi enak jadi satu Cifung. tak delok besok. Boleh besok kumpul anakku. Bisa tak Eka. Iya, Cifung nek berangkat 6:30 dari rumah, ndak usah jam 6 nututi lah kalau ke rumah saya. Paling nggak sampai 1 jam nyampe Cifung. Iya. Kalau enggak naik Grab. 1 jam paling. Grab Lewat aja. tol aja. Antok kenyaut ae. Gak gelem. Aku ngasih saran jalan yang gampang supaya Pak Daskanya enggak lari. Iya, betul. Ya, Betul, Pak. harus langsung ke rumah saya Sidoarjo ya Pak Atok ya. Iya. Iya itu Cifung. Nanti kalau lari repot. Iya. Kalau lari repot pegangannya itu. Cifung. Gitu.
Bu Lydia Eka, minta tolong Ya. alamat Lydia Eka. Alamatnya Ya. Bu Lydia. Ya. Alamat. Oh ya. Tolong. Iya, ya. Ya, nanti saya ya. Bu Hendrik tolong kasihkan mumpung ingat, takutnya lupa saya. Kasihkan Minta Bu saya log siapa? di Bung ya. Ya Bu Hendrik. Alamat Di saya Bung. itu loh. Di Ya Bu. Bung. Bu Hendrik. DJ ya. Di Di Bung. kamu kasih ya. Nanti tak saya Bu log Hendrik. alamatnya. Ya. Oke. Ya, Ya. tolong ya Bu Hendrik. Bu Hendrik. Karpe. Bu Hendrik tolong ya. Bu Alamat ADC, saya Bu kasihkan Eka. terus ya. Soal Ya. ini Pak, Bu Sinta kok nggak masuk ya? Bu Sinta. Nggak buka dia. Bu Sinta tadi masuk, tapi orang gambarnya aja orangnya nggak tahu kemana. Kita ini ngobrol-ngobrol kan sama siapa kita bro? Lah ya itu. Ngobrolnya sama siapa? Pak John lagi aja Meetingnya. enggak apa-apa Pak John. Kenapa Bu Ini Eka? gantinya Bu Pak Sinta John ini. aja lagi. Pak John suruh apa? Anu lagi. Pak John masuk lagi ya? Iya. Nah, ini Bu Sinta ini ada ini. Bu Sinta. Bu Sinta Bu ada, Sinta. tapi nggak bisa ini komunikasi. Di telepon Iya. aja. Ada, Di tapi telepon nggak aja bisa ya? dengar. Iya, Iya, coba. Nggak Saya dengar telepon ya. ya? Atau Bu Ong telepon ya? Kan Saya kita ya. ini mau ini meeting Ya terakhir coba saya besok telepon biar dulu. mantap gitu ya, biar Bu Ya, Eka. ya, ya. Bu ADC Enggak. tolong ya, nanti alamat saya kasihkan Bu Ruth ya. Iya, sama-sama. Saya takut lupa. Ya, ya. Nggak ada Lince suaranya. besok saya jemput ya Bu Bu ADC Lince. nggak ada suaranya. Ya, kita tunggu nanti besok jam 9 ya. Halo. Ya Bu Lince saya jemput. Terus kalau memangnya jamnya masih bisa, saya ke rumahnya Bu Eka ya, ngumpul di rumahnya Bu Eka biar sama-sama gitu. Ini mungkin ada telepon sebentar ya. Teleponnya memanggil itu. Siapa yang Bu Lince ikut siapa Bu? Nah, ini berdering ini. Ikut Bu Nini, Bentar. ikut Bu Nini, Bu Eka. Iya. Mobilnya pas jadi 6 orang. Ini gimana nih Bu Sinta? Silakan. Ini saya sudah telepon ini. Belum diangkat. Bu Sinta. Belum diangkat. Nggak selesai. Ya itu. Nggak diangkat telepon. Bu Sinta ya. Pak John aja. Pak John aja Bu Nini, hubungi Pak John aja. Kenapa? Langsung hubungi Pak John aja, di telepon suruh masuk lagi. Iya Bu Sinta ini. Bentar. Pak John mempersiapkan untuk Pak John aja ya. Bu Sinta nggak diangkat tuh. Pak John enggak apa-apa lah. Pak John juga enggak ada gini keluar. Iya nggak ada Pak John. Udah kita ini aja Bu, kita wakili aja Bu ADC. Ya, saya dengar. Saya Oh, ini dengar. ada Ya. Saya dengar dari tadi. Ah, Saya lagi di jalan. Dari tadi. Ya. Ya. Jadi Ibu ADC yang Mana ini. Bu Sinta, Pak John? Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Iya. Ya, untuk Kita kiri mempersingkat. aja Bu. Kita akan itu susunan acara sudah dikirim sama Bu Sinta ya Bu Nini. Jadi kita keberangkatan dari rumah masing-masing. Tetap jam 11 kita sudah ada di Pacet gitu Sampai ya. di lokasi. Dan Bapak Ibu untuk Elef, rombongan Elef kita ada 12 orang. Itu ada Bu Rosalin, Pak Bruri, Pak Yermia, Bu Yermia, Maria Yermia, ada Bu Lea, ada Ibu Ingrid, ada Michael, ada Ibu satunya itu tadi saya tulis di mana ya? Ada saya sendiri, jadi kita 12 orang, termasuk Cifung dan suaminya gitu. Jadi kalau Ibu Ong mau bilang Cifung masih ada ya? Cifung tetap ikut Elef ya? Atau gimana Cifung? Terserah aja.
kan enak ikut ini biar Pak Daskata. Kalau saya bilang si Ifung ikut di sini aja sama suaminya. Kalau yang anu mungkin siapa ya? Yang ke rumah Bukim itu anu aja. Siapa? Bulea atau siapa? Diganti ya. Kim. Kuliah cek dek rame Kim. Ya apa? Diganti gitu supaya ada yang nemeni Bu Ong Gyokim sama Pak Lukas. Jadi ada yang nemeni. dari Elef tadi itu, dari Elef gini aja Bu ADC, mampir ke rumahnya Bu Pak Lukas dari Elef gitu Bu Eka, gimana? Kalau Elef, Bu Nini, dia Elef jemput kita di satu titik itu langsung jalan ke tujuan yang kita akan tuju. Oh iya nggak mau. Itu soalnya nggak usah lah, nggak usah repoti, nggak apa-apa wes. Berangkat sana aja Cipung, nanti saya anu, nggak apa-apa sama Pak Lukas. Ya, nemeni Pak Lukas Bu Om. Ya nggak mau, nggak apa-apa, nanti saya aja. Itu kok Antok itu gak sido melok tiba ikim. Sama Bu menemani Bu Ong Gyokim dengan Pak Lukas bisa nggak? Mereka ada sepeda motor kan? Jadi langsung ke rumahnya Bu Ong Gyokim. Gimana Bu Ong? Atau gini aja, Bapak tak masukin kalau nggak bisa, Bu ada aja, Bapak tak masukin ke anu aja kalau gitu. Kong Gyokim aja dua-dua ya. Iya, Pak Lukas dua orang, nggak bisa satu. Iya sama Cifong ya. Gitu aja. Soalnya apa? Jadi, ini kok Antok itu gak jadi. Ini dia denger. Kok tadinya kalau Antok mau ngikut, kita nggak apa-apa lah. Ke Gyokim aja berdua ya, enak gitu ya apa? Gyokime bertiga empat berarti. Iya, Isa cukup nggak? Soalnya gimana? Cukup ya Pak Lukas berempat cukup. Ya nanti kalau anu lagi ada persekutuan di anu ikut. Pak Daska tak aja tanggal 29 apa ya ke rumahnya. Cifung itu berarti ke rumahnya Pak Lukas. Ke rumahnya Bu Ong Gyokim. Enggak bisa ke rumahnya Pak Lukas. Ke Gyokim aja. Iya. Jadi sudah begitu ya. Jadi elfnya lebih ringan ya Bu ADC. Gimana wis terserah. Soalnya kok Antok kemarin mau jadi melok, sekarang kan nggak jadi. Jadi Pak Daska nanti dengar tambah nggak jadi ikut. Ini kan penting Pak Daska didoakan. Iya. Jadi Cifong mengantar mendampingi suami aja. Iya. Mengantar suami sama-sama ditemani sampai dibaca sama Bu Ong sama Pak Lukas, sudah gitu aja. Ya, gitu ya buat apa. Begitu aja. Bu Rosalin langsung ngumpul ya, itu aja ya Lydia. Kenapa? Bu Rosalin ngumpul di rumah Bu Eka ya. Pak Daska wis temani Gyokim, nanti Gyokimnya sendirian juga. Ya gitu ya. Berarti Cifung sama suaminya ya di rumah Ibu Kim ya. Iya gitu aja ya. Soalnya ini cantik. Ya, itu kan gak melok kok Antok dia dengar tadi. Loh itu gak melok tak bilang begini. Aku gak melok kok mbak aku kok Pak. Gak mobilnya orang miskin tua. Pak Anto masih ada loh. Pak Anto masih hadir ini. Iya kok Anto kemarin bilangnya Ika melok. Iya melok nyusul. Nah, dia seneng aja. Ya wis kalau nyusul. Ini dia enggak sama siapa? Sama istrinya. Ini tadi dia dengar aku lupa tak buka tadi. Loh kok gak ikut di bis biar nggak tahu toh. Nah nanti Pak kan inginnya ya wis aku melok Gyokim aja biar nggak tahu toh. Aku Antok nggak ikut. Ya wis aku melok Gyokim. Kim nanti kasih alamatnya. Kasih alamatnya aja. Ya tak kirim nanti ya. Iya biar nggak tahu. Kok Antok lagi Antok kowe aja ngomong maneh kowe gak melok meneng ae. Ya wis itu aja. Ya, berarti sudah selesai nih antara transportasi ya Bu Eka, Bu ADC, Bu Ong, ya Bu Rosa. Sudah selesai kan? Ya. Saya sudah selesai ya. Ya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya. Bu Eka mau terima kasih belum Bu cantik, ini juga cantik ya. belum selesai maksudnya. Loh Ibu-ibu
Belum selesai. Itu dari Saya selesai belum komunikasi selesai. sudah, transportasi aja sudah Oh, selesai. belum selesai. Belum. Ya. Nanti apa Mbak Dece? Makasih. Di sini kan berita acara Makasih. Makasih. Mana Bu Sinta? acaranya. Bu Sinta udah selesai Bu makan. Cipongnya sudah lepas ya. Acara Iya, sudah dibaca tak dikirim di grup Ya, ya. ini lagi Bu Dece sudah ya. Dikirim ya. beres-beres baju. Sudah dikirim ke grup. Ya. Jadi besok pagi kita Ya udah. langsung ketemu di masing-masing ini ya, punya grup sendiri ya. Makanya jangan lupa Mbak scrub ya Pak, ibu-ibu. Ya. Bawa apa? Scrub tadi untuk pakai kaosnya ibadah jam 10. Pakai scrub, pakai kaos oranye itu ya. Gitu. Celananya apa, hitam ya? Ini. Oranye. Celana. Celananya biru. Oh, celana biru celana aku nggak biru. punya. Oh, celana Aku nggak jin ya, jeans biru ya. Saya nggak nggak ada punya jin jin loh. Saya biru. nggak cukup semua Adanya jinnya hitam. ketemuan. Bu, yang penting warna Oh, biru. dikoreksi dulu, Bu. Oh, lincah. Hitam juga. Ketemuan banyakan makan ini. Lapar terus soalnya. Kok bisa nggak cukup ini loh. Loh, nih, kalau yang nggak punya scarf, nggak pakai Nggak punya kaos, apa? pakai baju lain boleh nggak? Itu scarf itu bukan sial loh ya. Scarf loh, bukan sial loh. Iya. Apa semua itu punya apa? scarf? Tapi dia Apa itu? Ya Bu Adice. Bukan sial terus apa? Bukan scarf untuk nutup itu ya kodong-kodongnya ya, tapi bukan yang panjang, yang pendek itu loh, tahu nggak? Yang skimpat. Oh, Ya, yang kecil-kecil. Boleh bebas sih, yang ngerti penting saya. tutup lehernya gitu ya Bu Adice ya. Ya, yang penting Nggak ngerti yang mana. kelihatan kaosnya gitu loh, supaya Selendang ini untuk kecil. Pakai topi aja deh. Nggak usah pakai itu. Ganti boleh toh. Nanti kayak seperti piayi. Pakai cadar. Pakai topi aja deh. Kita kan bukan piayi, piyama. Ganti baju putih aja, bawa baju putih aja lah, bawa baju putih, udah. Oh, jadi Iya, kaosnya pakai baju pakai putih dah. foto. Hah? Loh, nanti kalau waktu foto ganti oranye. Kalau Iya. ibadah, Berarti kaosnya kan hanya untuk ibadah toh. Yang penting kan ibadahnya Jelek itu. kalau pakai itu. Foto kok pakai itu, kudu. Jelek. Pakai topi Kalau aja. foto itu kita oranye itu. ibadah sama seragam minggunya. Ya, kalau ibadah minggu kan ibadah juga toh, jam 10 itu. Ada ibadah. Nah, itu yang nggak boleh pakai oranye kan. Kan kita malam ibadah malam juga nggak pakai oranye. Sekarang boleh ini. Ya, Eka. Oh gitu, malam pakai oranye. Malamnya Sabtunya nggak pakai oranye, bebas ibadah. Oh, iya, bebas. Punya yang pakai casual ya, casual. Jadi tapi rapi, terus kan tidak yang gimana gitu ya, vulgar kan enggak gitu. Makanya kasih tadi itu seperti apa Bu? Scrub atau mau selendang yang ini, mau cuma yang penting mau dicoket dasi, yang ditali di depan itu ya Bu Adice ya. Iya betul Bu Nini. Gitu. Oh, yang penting kelihatan nggak kelihatan lehernya bulat gitu. Ada itunya. Jadi kelihatan bagus kayaknya ya kalau gitu ya. Kelihatan elegan. Ya betul. Lebih rapi gitu ya, karena kita Ya, dalam lebih rapi. ada Gitu. perjamuan Jadi- khusus nanti ya Bu Nini. Ya, ini saya Tapi itu kalau nggak punya celana biru gimana Nini? Kalau nggak punya celana apa? Oh, warna merah biru. Iya, Hitam nggak nggak aku apa-apa punya celana sebetulnya. biru. Nah, Ya Adanya hitam nggak apa-apa lah. Hitam kan netral, pakai hitam. Iya, Hitam nggak apa-apa, ya. yang bisa biru itu, yang bisa enggak apa-apa. Iya. Biru, Cipong punya lah biru. Mana celana biru nggak punya, hitam. Oh, Nggak gitu. ada. Abu-abu Cipong, abu-abu. Abu-abu kan ada maksudnya Cipong. ya, nanti tak itu kan berangkatnya apa gimana tak bawa itu abu-abu apa Minggu, itu? hari Minggu. Oh, untuk hari Minggunya coba tak bawa ya. Ada sih nggak abu-abu. Jam 10 ya Bu Adice ya.
saya bukan biru laut. Biru apa itu ya? Bebas pun enggak apa-apa. Yang penting Iya, enggak apa-apa. kaosnya itu, Jadi gitu aja Bapak Ibu ya. Bu siapa? Bu ADC. Ini Pak Jun sudah masuk. Ya, Bu Nini sudah muncul. Mana Nyonya Pastor John? Nyonya mana? Iya. Mana Nyonyanya Pastor John? Lagi lehen dia. Oh, apa itu? Lagi lehen. Ya, sudah istirahat. Sleeping. Itu sudah. Lagi sleeping ya. Capek Ya, makan, lagi makan. Makan tuh apa? Sonde. Eaten. Itu son. Eaten. Ini Pak John ini yang menutup gimana? Akhirnya gimana? Jadi kita mau siap-siap, saya belum siap-siap ini. Ya, belum siap-siap, belum packing-packing Ya, gitu. dipersingkat aja, dipersingkat poin-poinnya aja Pak John. Bu Sinta Ya. mana? Jadi sudah beres. Caranya dikirim di grup aja ya Bu Nini supaya kita mempersingkat. Ya. Ini sekian. Ya, itu aja. Jadi masing-masing seperti tadi kurang lebih tadi kita sudah bincang-bincang. Itu baca lagi di grup itu aja ya. Oke. Ya. Kita sudah bawa untuk sepatu olahraga. Kalau bisa baju olahraga sih enggak apa-apa, baju olahraga. Sama tadi kaosnya dikasih scarf atau apa selendang atau yang apa istilahnya itu ya syal gitu ya. Ya gitu aja. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah akhiri ya Bu ADC ya. Oke. Kita besok soalnya mau siap-siap bangun pagi, berangkat dan jaga kesehatan semua. Oke. Amin. Sampai bertemu. Sampai ketemu besok pagi. Sampai jumpa besok. Bagi semuanya. Apa yang masuk angin dalam angin. Pastor John jangan lupa ya. Mantap. Ya. Oh ya, Bu Ong, terima kasih. Jangan Oke. lupa. Sip. Iya. Oke. Ini. Baik. Cinta. Ya. Tuhan berkati teman-teman semua ya, Bu Puspita, Bu Lince, semuanya. Bantu. Ya, Yohan Bareng-bareng Pita, Cindy, Tolong semuanya ya, selamat malam. Selamat istirahat. Semuanya. Nanti habis ini telepon saya loh ya. Ya, Bu Ong kirim Sherlock aja, Bu Ong Sherlock itu ke Cipung Nggak, aja, telepon Sherlock supaya alamat. telepon dulu dipastikan jam berapa itu nanti. Ya. Ini. Ada Caprian sana. Ya, Caprian dulu sama Cipung. Kita mau Ya, Bu ADC. Oke. Ya, Bu Rosalin. Tuhan berkati ya. Semuanya. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Ya. Tuhan berkati ya. Ya.